Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali yang insyaallah kita akan menyambung apa yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, di mana pada minggu yang lalu kita menceritakan tentang Imam Al-Ghazali yang mengkritisi orang yang belajar atau memahami kata fikih hanya dari sisi hukum halal haram saja, boleh atau tidaknya saja, tapi kemudian tidak memasukkan ruh yang utama dalam pemahaman tersebut terkait dengan takutnya kita kepada Allah dan seterusnya. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan hal tersebut, di mana Imam Al-Ghazali menyebutkan lebih kurang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yahsulu bihil inzaru wat takhwif huwa hadzal fiqhu duna tafri'ati at-talaqi wal 'itaqi wal li'ani was salami wal ijarah. Apa-apa yang tercapai dengan ilmu fikih tersebut berupa pemberian peringatan kepada orang yang mendengarkan dan melahirkan rasa takut kepada orang yang disampaikan dakwahnya, maka itulah hakikatnya daripada ilmu fikih. Jadi ilmu fikih bukan hanya tahu hukum halal haram saja, tapi juga pada posisi seperti itu menimbulkan rasa takut kepada orang-orang yang mendengarkan hal tersebut terkait dengan pelanggaran aturan Allah. Ini haram, bukan hanya sebatas tidak boleh dilakukan, tapi ini haram karena jika dikerjakan Allah menjadi murka. Jadi konteks dari keharaman atau tidak bolehnya kita melakukan sesuatu perbuatan yang diharamkan itu bukan karena masalah tidak bolehnya, tapi karena Allah menjadi tidak senang. Jadi timbul rasa takut kemudian, ini kalau saya kerjakan sesuatu tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka. Maka kemudian dia akan tergerak untuk meninggalkan yang haram. Saya sering mengistilahkannya begini. Jika kita melakukan hal yang wajib itu hanya karena sebagai atau sebatas kewajiban saja, maka ketika hal yang mewajibkan tersebut hilang, maka tidak ada bekas lagi dengan perbuatan tersebut. Contoh misalkan, kalau kita memandang sholat itu hanya sebatas wajib saja, lalu timbul masalah, misalkan datangnya sakit yang berat, kita memang masih sadar tapi memang sudah sangat lemah. Pada posisi seperti itu, karena kita melihat sholat itu sebagai sesuatu yang wajib, maka akan sangat mudah untuk meninggalkannya karena ada faktor rasa sakit tadi yang menjadi alasan kenapa kita bisa meninggalkan sholat. Tapi kalau dipandang sholat itu sebagai kebutuhan, orang sesakit apapun sulit untuk meninggalkan sholat karena dia tahu itu menjadi kebutuhan. Di saat yang sama dia tahu sesakit apapun yang dia miliki, seberat apapun rasa sakit yang sekarang dia miliki, itu juga datangnya dari Allah. Sedangkan sholat juga diwajibkan oleh Allah. Jadi itu ruh yang hari ini sering sekali hilang di dalam pembelajaran tentang masalah boleh dan tidak bolehnya dalam urusan agama. Ini yang dikritisi oleh Imam Al-Ghazali. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang yang memberi peringatan kepada orang lain, orang yang mencerahkan orang lain, orang yang mengajar orang lain, maka dia harus tercapai dua hal. Satu, al-inzar, pemberian peringatan kepada orang-orang yang mendengarkan, dengan harapan ketika peringatan itu sampai kepada mereka, mereka menjadi sadar. Yang kedua, harus adanya usaha untuk melahirkan rasa takut di hati orang-orang yang mendengarkan. Jadi kalau misalkan orang hadir di majelis taklim, lalu pulang tidak semakin takut kepada Allah, mungkin ada dua kemungkinan.
yang hadir di majelis taklim itu orangnya sangat keras hatinya, atau memang yang mengajarkan tidak lebih penting mengingatkan pelajaran-pelajaran yang diajarkannya itu dengan koneksinya dengan Allah. Sehingga ketika mendengarkan sesuatu, ini boleh, ini tidak boleh, tapi tidak tergerak dalam hatinya bahwa boleh dan tidak itu hubungannya dengan Allah, bukan hubungannya dengan orang yang mengajarkan. Nah, itu seperti itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, itulah fikih yang sebenarnya. Itulah fikih yang sebenarnya seperti itu. Yang memberi peringatan kepada orang melahirkan rasa takut di hati mereka kepada Allah. Itulah fikih yang sebenarnya. Duna tafri'ati talaqi wal itaqi wal li'an was salami wal ijarah. Bukan pembuatan cabang-cabang keilmuan yang berhubungan dengan perceraian, pembebasan budak, masalah li'an di dalam ilmu fikih, jual beli salam, sewa menyewa. Itu bukan berarti tidak penting, itu penting. Tetapi kemudian pembahasan hukum itu menjadi tidak penting kalau yang utama yang dibahas tadi itu tidak ada, ruhnya tidak ada. Sekarang orang kita bicara masalah pernikahan. Kita bicara pernikahan, kita suruh anak-anak muda untuk menikah. Kita bacakan hadis Rasulullah-nya, ya ma'syaras syabab, wahai seluruh anak muda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad, kalau kalian punya kemampuan cepat-cepat nikah. Tapi kita tidak masukkan ruh pernikahan itu dengan konteks atau hubungannya dengan Allah, itu kita nggak masukkan. Misalkan orang nikah karena itu dianggap bagian dari ibadah. An-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah, nikah itu sunnahku. Yang nggak mau menikah atau benci menikah berarti dia nggak suka dengan sunnahku. Lalu muncul, lah kalau saya tidak senang dengan sunnah Rasulullah berarti saya nggak senang dengan nabinya. Kalau saya nggak senang dengan nabinya, bagaimana saya bisa senang dengan Allah? Akhirnya akan sampai ke sana. Sehingga kemudian ibadah nikah itu tidak hanya dilihat supaya punya banyak keturunan saja, tapi lebih dari itu, ibadah nikah dilihat sebagai bentuk ibadah dalam bentuk supaya kita bisa menjalankan sunnah Rasulullah, supaya Rasulnya senang, yang menjadi sebab Allahnya juga ikut senang. Jadi jadi bukan dengan sebab yang lain. Misalkan laki-laki menikahi perempuan karena tidak ingin dilihat oleh orang lain nggak punya pasangan hidup misalkan. Atau perempuan ingin nikah punya suami supaya nggak dikatakan apa misalkan daun muda misalkan. Ya kan? Nggak begitu. Itu yang merusak pernikahan itu ya seperti itu. Makanya jangan heran banyak orang nikah 4 bulan kemudian cerai. Ada yang pacaran Pak 4 tahun 5 tahun begitu nikah sebulan selesai. Lebih lama pacarannya daripada nikahnya. Apa sebabnya? Karena ruh pernikahannya hilang. Dulu saya ingat betul saya waktu masih kecil. Di tempat saya Pak kalau nikah itu suami tidak akan mungkin bisa ijab kabul kalau nggak bisa 3 hal. Seorang suami kalau mau nikah itu datang ke masjid di depan seluruh masyarakat tidak mungkin bisa ijab kabul. Karena ijab kabulnya nggak akan disahkan. Kalau nggak bisa 3 hal. Apa 3 hal itu? 1, rukun syahadat. Nggak bisa rukun syahadat, nggak bisa itu. Jadi ketika mau duduk ijab kabul ditanya dulu, sebutkan rukun syahadat. Apa itu rukun syahadat? Kalau nggak bisa, nggak akan dinikahkan. Imam masjidnya nolak, pulang, belajar lagi. Nanti kalau rahasia datang, saya nikahkan. Undangan sudah banyak datang, kue sudah dibuat, nikahnya nggak jadi. Malu tidak Pak? Makanya orang dulu ketika menikah belajarnya rajin. Kenapa? Daripada bubar. Sekarang orang nikah aja. Ada urusan. Yang penting amplop ada. Udah. Hilang ruhnya, hilang. Itu 1. Yang kedua, nggak bisa nikah kalau tidak bisa rukun sholat. Dia, suami ini akan menjadi imam di dalam rumah tangga. Dalam dunia amaliyah, ibadah tertinggi itu kan sholat Pak. Kan nggak bisa istri jadi imam sholatnya suami, kan nggak boleh. Iya kan? Tidak sah laki-laki mengikuti sholatnya perempuan, artinya perempuan jadi imam, tidak sah sholatnya. Harus laki-laki. Bagaimana mungkin dia jadi imam sholat kalau rukun sholat saja nggak ngerti?
rukun sholatnya. Sebutkan rukun sholat. Setelah disebut ditanya kecil-kecilan. Ini apa, ini apa, ini apa. Harus bisa dia jelaskan. Terakhir, dia harus bisa baca Al-Fatihah, makhrajnya benar, fasahahnya benar. Kenapa? Karena tidak sah seorang imam kalau baca Al-Fatihahnya salah. Ini kalau kita ada imam nih sholat nanti, misalkan Isya. Terus imamnya salah baca Al-Fatihahnya. Nggak sah, semua sholat kita yang di belakang ini tak sah. Alifnya dipanjangkan, padahal tidak panjang. Ainnya yang panjang, malah nggak dipanjangkan. Huruf shadnya diganti, huruf dotnya diganti dengan lo. Ra-nya berubah jadi A, Qa berubah jadi Ka. Ihdinas shiratal mustaqim. Tak sah sholat kita itu. Mana mustaqim? Itu qaf, bukan kaf. Maka diwajibkan ketika nikah itu dia harus tahu, dia harus bisa baca Al-Fatihah. Maka saya ingat betul tuh abang saya yang pertama ketika mau nikah itu belajar tiap malam, Pak. Belajar rukun syahadat, belajar rukun salat, belajar terkait dengan Al-Fatihah, baca Al-Fatihah yang benar. Kenapa? Itu makanan sudah dibagi, makanan sudah disiapkan dari kemarin-kemarin. Begitu nyampe di masjid ditolak oleh imam masjidnya, disuruh pulang. Nggak mau dinikahkan. Sudahlah rugi makanan, malunya satu kecamatan. Malunya satu kecamatan. Kalau makanan masih bisa diganti, malunya ini. Kan nggak ada obat. Sehingga dulu orang kalau nikah serius, Pak. Kaitannya bukan urusan laki-laki pengen punya pasangan, perempuan pengen punya pasangan, bukan itu. Jadi diisi ruhnya. Ketika dibentuk itu di dalam masyarakat, kemudian jadi kebiasaan, kata orang Melayu, alah bisa karena itu intinya. Dan ini yang dikritisi oleh Imam Al-Ghazali. Jadi bukan hanya urusan boleh dan tidak boleh, tapi urusannya ruhnya itu punya tidak. Oh Pak, belajar tahsin Al-Quran di masjid misalkan. Apa cuma supaya bisa baca Al-Quran saja? Oh, supaya salat saya jadi sah. Bukan. Saya ingin, kalau Bapak belajar begini, saya tahsin Al-Quran karena saya ingin salatnya yang sah. Tapi yang paling penting lagi, karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Saya ingin baca kalam Allah dengan seperfect mungkin. Saya ingin baca kalimat-kalimat yang difirmankan oleh Allah dengan seindah mungkin. Enggak cuma seadanya, enggak cuma sekedarnya. Karena kata ulama, kalau saya rindu ngomong dengan Allah, saya sholat 2 rakaat. Tapi kalau saya rindu Allah ngomong dengan saya baca Al-Quran. Hari ini siapa yang sudah merasakan Allah bicara dengannya? Kalau hari ini ada di antara kita belum sempat bicara dengan Allah, atau belum sempat Allah bicara dengannya, mungkin bisa jadi karena nggak baca Al-Quran. Karena Allah nggak bisa bicara dengan kita secara langsung. Allah bicara dengan kita dengan kalamnya Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu artinya Allah bicara dengan kita. Nah sekarang saya ingin bahsin Al-Quran, saya ingin perbaiki baca Al-Quran saya, karena saya ingin baca kalam Allah seindah mungkin. Tulisan manusia saja saya baca dengan indah, masa kalam Allah saya baca seenaknya. Jadi begitu tuh ruh tahsin Al-Qurannya. Jadi bukan cuma bisa Al-Fatihah supaya saya bisa jadi imam, sholatnya jadi sah. Bukan hanya sebatas itu. Yang pertama penting, tapi ruh sempurna. Memasukkan ruh menjadi sempurna. Nah begitu cara belajar ilmu Islam itu. Lalu kata Imam Al-Ghazali, wa fadzalika la yahsuluhu bihi illa yahsulu bihi indzarun wala takhwif. Karena hal yang demikian itu tidak Allah kemudian menghasilkan pemberian peringatan dan melahirkan rasa takut. Balit tajarrudu lahu 'ala dawabi, akan tetapi terus-menerus menyibukkan diri dengannya, dengan fikih. Yuksil qalba wa yanza'ul khasyata minhu, akan membuat hati menjadi keras, membuat rasa takut luntur di dalam hatinya. Rasa takut luntur. Orang kalau belajar fikih terus menerus, halal haram terus menerus, tanpa dimasukkan ruh yang kita bicarakan tadi, hatinya akan keras, Pak. Makanya jangan heran orang belajar fikih kerjanya cari ribut saja di masyarakat. Kenapa? Saya belajar hukumnya begini, yang beda sama saya semuanya salah. Sehingga dia tidak pernah jadi solusi untuk masyarakat, dia selalu jadi biang masalah untuk masyarakatnya.
Apa sebabnya? Karena dia tahu halal haram, tapi dia tidak mengerti ruh halal haramnya. Dia tahu salat itu wajib, tapi nggak ngerti kenapa ruh kewajiban itu ada. Karena itu nggak pernah dipelajari. Itu tidak pernah didalami. Ini yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali. Kalau belajar hukum, ini boleh, itu boleh, talak itu abghadul halal, itu perbuatan halal, misalkan begitu. Hanya sebatas itu saja. Kata Imam Ghazali, yuksil qalb, itu bisa membuat hati menjadi keras. Wa yanzi'ul qalban wa yanzi'ul khasyata minhu, bahkan rasa takut di dalam hatinya kepada Allah itu bisa tercabut. Kenapa rasa tercabut itu bisa terjadi? Karena saat dia merasa dia sudah tahu halal haram, dia merasa dirinya yang paling pintar. Dirinya merasa paling pintar. Secara tidak langsung dia merasa dirinya adalah perwakilan Tuhan. Padahal dia hanya munzir, dia hanya seorang pemberi peringatan. Tidak lebih dari itu. Orang Rasulullah aja diingatkan oleh Allah apa kalimatnya dalam Al-Quran, juz 30. Innama anta mudzakir, fadzakir innama anta mudzakir. Muhammad beri peringatan. Wahai Muhammad, engkau itu kutakdirkan, kujadikan sebagai seorang pemberi peringatan, tapi hanya itu batasan yang kuberikan kepadamu. Walasta alaihim bimusaitir. Tapi kamu tidak bisa mengontrol hati manusia. Itu urusanku. Tugasmu menyampaikan peringatan, orang sadar nggak sadar itu bagianku. Maka kita yang mengajar ini tidak lebih dari pemberi peringatan. Ada orang ngikutin, alhamdulillah. Kalau ada orang yang tidak ngikutin, kita berikan lagi peringatannya sampai dia sadar. Kalau tidak sadar juga, serahkan ke Allah, karena Allah yang punya hati dia, bukan kita. Gak ada pula urusan kita memaksa dia. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena supaya kita tahu bahwa kita pemberi peringatan ini, apa yang kita katakan itu bukan milik kita, tapi milik Allah dan Rasulnya. Makanya kalimatnya di dalam Al-Quran sering sekali disebutkan, man ata Allah wa Rasul, may yuti'illaha wa Rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Terus menerus begitu kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasul wa ulil amri minkum wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Balik lagi ke Allah dan Rasul. Artinya apa? Semua yang kita katakan itu bukan milik kita, milik Allah dan Rasul. Maka jangan sampai kemudian kita menempatkan diri kita seakan-akan sebagai Rasul. Kita bukan Rasul, apalagi Allah. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali. Maka sebabnya kata beliau, ketika kita belajar ilmu apapun, jangan tinggalkan ruh dari ilmu tersebut, terutama ilmu fikih. Kalau ruh ilmu itu ditinggalkan hanya bicara halal haram saja, bicara boleh dan tidak saja, hati keras. Dalam ilmu fikih Pak, ada banyak perbedaan pendapat. Makanya jangan heran setiap subuh orang ribut masalah kunut nggak kunut. Setiap Ramadan orang ribut 20 rakaat dapat 8 rakaat. Kenapa? Karena memang ada perbedaan di dalam fikih. Ketika kita tidak mendalami hal itu, lalu merasa apa yang saya pelajari yang paling benar, kita datang ke masjid bukan menyelesaikan masalah, membuat orang dalam masjid keluar dari masjid. Kenapa? Malah saya sholat di masjid itu, ribut terus itu masjid. Karena orang nggak mau lagi datang ke masjid sholat. Karena kita jadi masalah di masjid itu. Secara tidak langsung akhirnya kita mengusir jamaah dari masjid itu. Hati keras. Tapi kita nggak pernah ngerasa. Kenapa? Karena hati kita sudah mengeras. Rasa takut ke Allahnya sudah menghilang. Padahal kalau kita tahu orang pergi dari masjid karena kita harusnya orang yang pertama menangis. Karena jangan-jangan Allah bakal murka. Siapa yang berani-beraninya mengusir hambaku dari rumahku? Siapa yang berani-beraninya membuat hambaku, makhluk-makhluk yang sudah kuciptakan, pergi dari rumahku? Kan Allah bisa murka, Pak. Harusnya kita takut. Nah, ruh inilah yang dikritisi oleh Imam Al-Ghazali pada masanya yang sudah mulai hilang. Bayangan kita kalau zaman Imam Al-Ghazali saja ini sudah terjadi, bagaimana dengan zaman kita? Mungkin itu pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Kama nusyahidul ana minal mutajarridina lahu, sebagaimana yang kita saksikan dari orang-orang yang terus menyibukkan dirinya dengan fikih.
Itu yang sering kita lihat. Menyibukkan dirinya dengan fikih, tapi menghilangkan ruh dari fikih itu. Nah, nanti akan dibahas apa ruh yang sesungguhnya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati la yafqahuna biha, tidak kemudian faqih dengan hati tersebut. Tidak faqih artinya tidak memahami. Kata Imam Al-Ghazali, wa arada bihi, yang diinginkan dengan hal ini al-imana dunal fatawa, adalah keimanan, keyakinan, bukan fatwa-fatwa. Jadi fikih dalam ayat tadi bukan bicara tentang fatwa, tapi bicara tentang iman, keyakinan. Wa li'amri innal fiqha wal fahma fil lughati ismani bima'nan wahid. Kata beliau, kata fikih dan kata pemahaman itu secara bahasa Arab itu maknanya sama. Jadi dulu kalau kita belajar ilmu fikih, ma huwal fiqhu, apa itu fikih? Biasanya dijelaskan dengan dua perspektif. Satu etimologi secara bahasa, yang kedua terminologi atau pembahasan secara definisi, secara istilah. Secara bahasa fikih itu adalah pemahaman, al-fahmu. Makanya kalau kita dengar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, apa doa Rasulullah? Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berilah dia fikih di dalam agama. Apa fikih yang dimaksud di situ? Pemahaman agama, semua ilmu, bukan hanya ilmu fikih saja. Bukan hanya ilmu fikih saja. Jadi Allahumma faqihhu fid din bukanlah jangan ya Allah jadikan Abdullah bin Abbas ini ahli fikih yang tahu hukum halal haram saja, bukan. Tapi berikan dia pemahaman yang sempurna terkait dengan ilmu agama. Kembali ke cerita kita minggu kemarin ketika saya menjelaskan bagaimana kemudian ilmu fikih mengalami dua fase. Yang satu disebut dengan al-fiqhul akbar, fikih besar. Saat itu semua ilmu bergabung di dalamnya. Yang kedua al-fiqhul asghar. Saat ilmu fikih terpisah dari ilmu-ilmu lainnya, akidah lahir sendiri menjadi satu ilmu. Hadis juga sama, tafsir juga sama, fikih juga sama, berdiri sendiri-sendiri. Dulu satu kesatuan, disebut dengan al-fiqhul akbar. Dan ini sudah terjadi dari sejak masa Rasulullah. Jadi kalimat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din, tidak hanya terbatas kepada ilmu fikih. Masuk ilmu hadis, masuk ilmu tafsir, masuk ilmu akidah, dan ilmu-ilmu lainnya. Semuanya dimiliki. Makanya kalau kita belajar ilmu hadis, ada Abdullah bin Abbas di situ. Kita belajar tafsir, ada pendapat Abdullah bin Abbas di situ. Kita belajar usul fikih, juga ketemu dengan Abdullah bin Abbas. Ilmu apa saja yang kita pelajari hari ini, ada nama sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Abbas. Pertanyaannya kenapa? Karena dulu Rasulullah ngedoakin Allahumma faqihhu fid din. Makanya sekarang bapak-bapak boleh itu dipraktekkan ke anak-anaknya dan cucu-cucunya. Setiap pagi, setiap hari, setiap waktu doain tuh. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman kepada anakku ini, kepada cucuku ini terkait dengan pemahaman agama. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan kepada dia penafsiran yang sesuai, yang benar terkait dengan pemahaman yang dia miliki tentang agama. Bapak doain tuh setiap waktu. Allahumma faqihhu fid din. Ketemu cucu dia lebaran, jangan langsung dipuji, oh comel banget nih, oh imut banget cucuku. Enggak, doain dulu. Allahumma faqihha, kalau perempuan faqihha fid din, kalau laki-laki Allahumma faqihhu fid din, wa 'allimha ta'wil, kalau perempuan, kalau laki-laki wa 'allimhu ta'wil. Doakan terus-menerus. Siapa tahu doa itulah yang membuat dia kemudian punya pemahaman yang bagus terhadap agamanya, karena doa orang tua itu tidak ada batasan. Doa orang tua kepada anak tidak ada hijab. Doain Pak setiap waktu. Tuh anak, saya juga senang untuk orang-orang yang belajar kepada saya, terutama yang masih muda-muda itu saya sering doakan. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Siapa tahu kemudian bisa menjadi sabab, walaupun kita tidak bisa menentukan masa depan dia, Allah yang menentukan, tapi doa kita semoga diijabah oleh Allah. Jadikan itu sebagai kekuatan. Baik. Wa innama yatakallamu fi 'adatil isti'mali bihi qadiman wa hadithan. Jadi dipakai hal ini dalam kebiasaan penggunaannya, baik yang masa yang lama maupun saat ini. Fikih dalam makna pemahaman agama
Itu dulu dipakai seperti itu, sekarang juga dipahami seperti itu. Tidak hilang. Walaupun ilmunya sudah terpisah, tapi pemahamannya masih sama. Jadi ketika Imam Syafi'i mengatakan, laulal fuqaha'u awliya'a, kalau bukan ahli fikih itu adalah para wali. Para walinya Allah. Falaysa lillahi awliya, maka Allah nggak punya lagi para wali di atas muka bumi ini. Apa yang dimaksud dengan fuqaha di situ? Karena pada masa Imam Syafi'i sudah terbentuknya ilmu sendiri-sendiri, fikihnya sudah terpisah, bisa dipahami secara khusus bahwa fikih di situ, fuqaha yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah ahli fikih, karena sudah ada pemisahan ilmu saat itu. Tapi juga bisa dipahami secara umum. Artinya bukan ahli fikih saja wali Allah, ahli tafsir juga, ahli hadis juga, ahli akidah juga. Kenapa? Menggunakan pemahaman umum sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, inilah yang fi adatil isti'mali bihi qadiman wa hadithan. Dulu dan sekarang penggunaannya, kebiasaan penggunaannya seperti itu. Nah, tapi memang zaman kita khususnya kalau sudah disebut faqih, disebut fuqaha, itu artinya orang yang mengerti ilmu fikih. Nah, tapi secara umum bukan hanya ilmu fikih saja, tapi bisa jadi ilmu yang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Qala ta'ala, Allah kemudian berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 13, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Wahai kalian, sungguh kalian kaum muslimin ini lebih ditakuti oleh mereka daripada Allah. Maksudnya orang-orang non muslim itu lebih takut kepada orang muslimin daripada Allah. Artinya dia lebih takut kepada makhluknya Allah. Dia takut betul, makanya berapa kali kan diserang kota Madinah sama mereka, diganggu terus sahabat-sahabat Rasulullah ketika di Mekah. Kenapa dilakukan? Mereka takut betul, tapi mereka tidak takut kepada Allah. Dan ini ceritakan Allah dari Allah dalam surah Al-Hasyr. Lalu kita lihat diri kita hari ini, berapa banyak di antara kita yang lebih takut manusia daripada takut Allah? Berapa banyak? Kenapa nggak ke masjid sholat isya? Gelap jalan di depan rumah saya. La ilaha illallah, gelap. Kalau kita katakan neraka itu lebih gelap, nanti di neraka itu lebih gelap dari depan rumahmu saat ini. Mau ngomong apa? Ya kan? Artinya apa? Kita lebih takut kepada makhluk Allah daripada Allah. Nah, ini kan berbahaya. Dan itu sudah terjadi, Pak, di kalangan non-muslim, kaum musyrikin pada saat Rasulullah dulu, baik dari periode Mekah sampai periode Madinah. Hari ini kalau sifat itu kita ikuti, kita ngikut siapa? Nah, fa'ahala qillata khawfihim min Allah wasti'dhamahum satwatal khalqi ala qillatil fiqhi. Nah, pada ujung ayat itu disebutkan bahwa hal tersebut karena mereka tidak faqih. Nah, surah Al-Hasyr itu tidak faqih. Arti tidak faqih itu bukan tidak bisa ilmu fikih, tidak punya pemahaman terhadap ilmu agama. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, ayat ini menceritakan tentang kondisi orang-orang musyrik yang membuat diri mereka sangat kurang rasa takutnya kepada Allah, tapi lebih besar rasa takutnya kepada makhluk Allah. Dan itu terjadi karena pemahaman agama mereka yang sangat sedikit. Semakin sedikit pemahaman agama, orang akan lebih takut kepada makhluk daripada Allah. Atau sebaliknya, orang punya pemahaman agamanya luar biasa, tapi niat belajar ilmu agamanya bukan karena Allah, disebabkan ruhnya yang tidak kita bicarakan itu hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia lebih peduli kepada makhluk Allah daripada Allah. Itu bisa terjadi. Nah, ini berbahaya sekali. Semoga kita yang sudah menuntut ilmu seperti ini, sudah belajar bagian-bagian ini, sekarang punya pemahaman bahwa belajar ilmu agama itu bukan hanya sekadar apa yang diceritakan oleh para ustadz, para kiai, para ulama kepada kita. Tapi kita ingin menemukan ruh dari ilmu tersebut. Ketika diceritakan misalkan terkait misalkan janganlah kita kemudian tidak memahami sifat-sifat Allah. Misalkan ada ustadz ngomong begitu. Apa yang kita ingin masukkan ruh di situ? Kita paham sifat-sifat makhluk Allah. Kita mengerti sifat-sifat makhluk Allah, tapi kita tidak mau tahu dengan sifat-sifat Allah. Bukankah seharusnya sebagai muslim, kewajiban pertamanya adalah mengetahui sifat-sifat Allah? Mengetahui Asmaul Husna. Tapi berapa banyak di antara kita yang sudah belajar tafsir Asmaul Husna yang 99 itu? Berapa banyak?
Siapa yang sudah mengaji tafsir Asmaul Husna, ngaji nama Allah yang 99 itu khatam. Nah, kalau kita belum khatam bab yang demikian, bagaimana kemudian koneksi kita dengan Allah? Lalu timbul rasa takut, ya Allah saya belum belajar. Jangan-jangan nanti ketika ketemu denganmu, karena aku belum mengerti sifatmu, ya Allah, pertemuanku denganmu menjadi tidak akan sempurna. Timbul masuk turuhnya. Padahal ustadznya cuma ngomong, ulamanya cuma ngomong, kecil yang diomongin, tapi karena kita punya rasanya luar biasa, rasa takut ke Allahnya luar biasa, masuk ke turuhnya. Makanya kalimat dalam surah Al-Anfal, sederhana sekali kalimat surah Al-Anfal. Ketika menyebutkan orang-orang mukmin yang bergetar hatinya, yang ketika nama Allah disebutkan, bergetar hatinya. Orang nyebut nama Allah, dia bergetar. Dia bedakan dia mendengar nama Allah daripada dia mendengarkan nama yang lainnya. Dia mendengarkan nama yang lain biasa saja, tapi ketika dia dengarkan nama Allah, karena dia tahu tidak ada satupun di dunia ini yang punya nama Allah kecuali Allah. Hanya Allah yang diberi nama dengan nama itu, tidak ada satupun. Kalau Tuhan masih ada, Pak. Saya lihat di media sosial tuh ada, di Indonesia tuh ada hamba Allah yang dikasih nama oleh orang tuanya Tuhan di KTP. Tapi yang Allah sampai sekarang belum ada. Cuma Allah yang punya namanya Allah. Kalau saya dengar nama Muhammad banyak, nama Ahmad banyak, nama bahkan nama Jibril juga saya lihat ada juga namanya di KTP. Tapi belum pernah saya dengar ada nama Allah di KTP. Lalu ketika nama itu didengar, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Enggak sama ketika nama Allah diucapkan, getaran yang diberikan kepada hati orang mukmin sama dengan nama lain disebutkan. Saya sebut nama Ahmad, tidak sama getarannya di dalam hati jika dibandingkan dengan nama Allah. Sampai segitunya itu diajarkan dalam Islam surah Al-Anfal. Bapak nanti pulang baca tuh surah Al-Anfal. Beberapa ayat Bapak baca tuh. Insya Allah dengan baca terjemahannya saja sudah melahirkan makna awal. Bapak baca nanti pulang ke rumah. Biar nyambung dengan apa yang kita bicarakan malam ini terkait memasukkan ruh keilmuan di dalam hati. Contoh lagi, misalkan ada kiai, ulama, ustadz yang mengajarkan, wahai kaum muslimin, jangan pernah tinggalkan sholat misalkan. Itu kan kalimat yang sederhana sekali, setiap hari kita dengar. Tapi respon kita terhadap kalimat yang sederhana itu berbeda-beda. Kenapa beda-beda? Tergantung dengan ruh keilmuan yang ada dalam hati kita. Semakin besar ruh tersebut, cara responnya juga semakin besar. Semakin kecil ruh keilmuan itu dalam hati kita, responnya juga semakin biasa. Berapa banyak orang mendengarkan di atas mimbar pada salat Jumat misalkan, ketika khatib di atas mimbar mengatakan, wahai kaum muslimin, jangan bercerai-berai. Berapa banyak yang paham kalimat itu? Kalau ditanya arti, semua kita paham artinya. Tapi ketika dimasukkan maknanya, enggak semua orang di antara kita paham maknanya. Apa sebabnya? Karena ruhnya tidak ada, hilang. Maka cara kemudian ketika kita berhadapan dengan nasihat-nasihat seperti itu dari para khatib, para pemberi peringatan, orang-orang yang berdakwah, tanggapan di antara kita pasti berbeda-beda. Tergantung ruh keilmuan yang ada dalam hati kita, dalam diri kita sebesar mana. Semakin kecil pula tanggapan kita. Semakin besar pula tanggapan kita. Yang tidak punya ruh sama sekali, dia hanya menjadi pendengar saja. Aduh, sering saya dengar yang begitu. Besok, minggu depan ada lagi khatib naik mimbar, jangan tinggalkan sholat. Aduh, minggu kemarin juga sudah diingatkan. Dia masih ingat, tapi tidak punya rasa di hatinya. Kenapa? Ruhnya tidak punya. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Mungkin itu barangkali beberapa hal yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali terkait pentingnya pemahaman terkait dengan fikih dalam makna yang umum, bukan hanya sebatas pada halal haram saja, bukan hanya sebatas boleh dan tidaknya melakukan sebuah perbuatan saja, yang itu penting, tapi ada yang lebih penting lagi yang kemudian bisa membuat kita bisa sempurna, yaitu memasukkan ruh ke dalam pemahaman tersebut. Kenapa halal? Kenapa haram? Kenapa saya tidak mau mabuk? Kenapa saya harus sholat di masjid? Nah, ruh itu ketika masuk, maka amalan yang kita lakukan itu membesar, Pak. Efeknya bukan hanya di hati, di seluruh badan. Telinga ngefek ke mata, ngefek ke kaki, ngefek ke tangan. Semuanya ngefek.
Tapi kalau cuma sekedar ini wajib, ngefeknya biasanya cuma di kepala saja. Di hati pun kalau ngefek kecil. Nah, ini yang kita khawatirkan. Wallahu a'lamu bishawab. Masih ada waktu 5 menit, mungkin kita buka tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya silakan, Pak, kepada ayahanda kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seingat saya, habis kita berumpamanya, kata-kata roh itu sampai tahun 50. Setelah tahun 50 sendiri, pemahaman yang Ustaz jelaskan itu sudah. Bahkan yang jadi bukan maksud dia sudah segala-galanya. Kemudian mengenai hal karena itu ada paduan suara yang diperlombakan, yang saya lihat di Timur Tengah, tapi di sini tidak ada. Apakah itu yang boleh atau tidak? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang pertama tadi, saya mungkin tidak memberi gambaran dari tahunnya sebagaimana yang ditanyakan oleh ayahanda kami. Tapi barangkali saya ingin menyampaikan bahwa kalaulah misalkan Imam Al-Ghazali mengatakan pada masanya, beliau ulama abad ke-6 Hijriah, bahwa itu sudah luntur pada masa beliau, maka bisa dipastikan zaman kita lebih parah. Artinya, kita sekarang di abad ke-15. Imam Al-Ghazali abad ke-6, perbedaannya kan 9 abad lebih kurang dengan kita. Jadi dari zaman Imam Al-Ghazali sampai ke kita sekarang lebih kurang sudah 9.000 tahun, Pak. Atau 8.000 tahun sekian. Maka justru mungkin pengurusan maknanya semakin parah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tugas para pendakwah khususnya harus mengembalikan pemahaman ini ke masyarakat. Bukan hanya mengajarkan tentang halal haram saja, bukan hanya mengajarkan tentang kaedah-kaedah keilmuan saja, tapi masukkan ruhnya. Supaya orang bisa memahami kenapa ini ada. Karena ulama dulu menulisnya bukan hanya berdasarkan pemahaman saja, tapi mereka memasukkan ruhnya. Kenapa sekarang kita hanya masih pemahamannya, tapi ruhnya kita cabut? Nah, kita kembalikan. Yang kedua, tanggung jawab kita bersama. Penguasa, kalau di masyarakat ada RW, ada RT, di masjid ada DKM masjidnya, kemudian tokoh-tokoh masyarakat juga, untuk saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Dimulai dari rumah masing-masing, anak masing-masing, cucu masing-masing, karena mereka lah nanti akan menggantikan kita di sini. Saya mungkin tak akan lagi duduk di sini 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun karena mungkin sudah meninggal. Bapak yang saya hari ini saya lihat begitu luar biasa, mungkin 10 tahun atau berapa tahun kemudian sudah tak ada lagi di kampung ini. Sudah pergi. Siapa yang akan duduk di sini? Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang akan duduk di sini. Tapi bagaimana mungkin kemudian pemahaman itu kembali kalau kita tidak menanamkan? Jadi memang harus dilakukan pemberian makna tersebut secara menyeluruh. Ya, tentu dimulai dari majelis ta'lim, dari masjid, ya, kemudian menyebar ke rumah-rumah tangga. Kemudian terkait dengan paduan suara. Apakah kemudian paduan suara itu mungkin dikaitkan dengan fikih halal apa haram? Karena kan juga ada yang mengatakan musik, semua musik itu adalah hukumnya haram. Saya ingin sebutkan satu hal. Di dalam fikih mazhab 4 tidak ada satupun mazhab yang kemudian sepakat semua nada itu haram. Karena pada masa Rasulullah itu pada lebaran itu ada perempuan-perempuan yang memukul duf namanya. Rebana, Pak. Tup. Rebana itu kan menghasilkan nada, lalu mereka berdendang syair. Tidak dilatang Umar bin Khattab, marah Umar bin Khattabnya. Apa yang kau lakukan? Kamu nggak lihat itu Rasulullah hadir? Kata Rasulullah, Umar, biarkan mereka seperti itu. Ini kan lagi bulan Syawal, lagi lebaran. Biarkan mereka bersenang-senang. Nah, kemudian para ulama fikih memberi syarat karena terkait dengan illah hukum. Apa syaratnya? Kalau kemudian nada yang dihasilkan, syair yang dibuat bisa melarikan atau mengajak orang kepada kemaksiat, haram secara mutlak. Ya, kalau kita sekarang musik cinta-cintaan itu tak ada perbedaan, Pak, haram. Nah, sekait dengan paduan suara, MTQ itu juga paduan suara karena menghasilkan nada. Kalau suara itu diartikan dengan nada, MTQ, Pak, Musabaqah Tilawatil Quran. Di Indonesia setiap tahun ada, mulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat provinsi, sampai tingkat nasional. Setiap tahun, Pak. Ada. Di Indonesia.
Nah, saya nggak tahu di kampus kita ini ada nggak musabaqah tilawatil Quran. Biasanya itu lebih ke anak-anak kecil supaya gairah belajar Al-Qurannya besar. Nah, halal apa haram? Di seluruh dunia saya tidak pernah mendengar ada yang menghalalkan musabaqah ini. Mulai dari Saudi, Mesir, Syria, kemana saja sampai Turki, sampai negara kita, semua melakukannya. Tidak pernah ada yang menangkap orang tersebut. Dan itu dikerjakan oleh para masyaikh besar, orang ulama-ulama besar. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, tapi kalau paduan suaranya, nyanyi lagu-lagu cinta-cintaan, ya mendingan janganlah. Kalau itu tidak ada perbedaan pendapat, hukumnya adalah haram. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin lain kali kita sambung karena waktunya sudah azan Indonesia. Saya mohon maaf jika ada yang salah saya ucapkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان